Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah kita yang akan ngebahas salah satu metode data mining, yaitu random forest. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan bahas banyak hal terkait random forest. Dari introduction, konsep definisi, kelemahan dan kelebihannya, studi kasus dan penggunaan toolsnya, dan satu lagi, akan ada giveaway di akhir video. Yuk masuk pada topik pertama. 5 orang ini adalah tim yang telah menyusun segala hal terkait materi random forest ini. Ada Boy, Ulfa, Fahri, Konita, dan Yusril. Dalam arti kata sebenarnya, random forest terdiri dari dua hal, yaitu random yang berarti acak dan forest yang berarti hutan. Sehingga random forest berarti hutan acak. Nah, pertanyaannya sekarang apa itu hutan acak? Random forest merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Metode ini merupakan metode pohon gabungan yang berasal dari metode Classification and Regression Tree atau CHART dan didasarkan pada teknik pohon keputusan atau decision tree yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga mampu mengatasi masalah non-linear. Disebut sebagai random forest karena banyak pohon yang ditumbuhkan atau dibentuk, sehingga terbentuk suatu hutan atau forest. Analisis selanjutnya akan dilakukan pada kelompok hutan tersebut. Pada gugus data yang terdiri atas N amatan dan P peubah penjelas atau atribut, prosedur pelaksanaan random forest menurut Breiman dilakukan dalam 3 tahap yang akan dijelaskan kemudian. Untuk melakukan random forest yang menghasilkan variable importance, disarankan untuk menggunakan banyak pohon, misalnya 1000 pohon atau lebih. Jika peubah penjelas atau atribut yang dianalisis sangat banyak, nilai tersebut sebaiknya lebih besar agar variable importance yang dihasilkan semakin stabil. Random forest mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, random forest sulit untuk diinterpretasi. Selain itu juga, random forest membutuhkan running model yang tepat untuk data. Ketiga, random forest memiliki kelemahan dalam hal kestabilan akurasi yang dihasilkan. Dengan parameter input dan data yang sama, untuk eksekusi lebih dari satu kali yang dilakukan berurutan akan menghasilkan akurasi yang berbeda-beda, tergantung dari random forest yang terbentuk. Terakhir, waktu pemrosesan yang lama karena menggunakan data yang banyak dan membangun model tree yang banyak pula untuk membentuk random trees. Kita masuk pada bahan tentang kelebihan. Yang pertama, data dengan atribut tidak lengkap. Metode ini mampu mengklasifikasikan data yang memiliki atribut yang tidak lengkap. Kemudian, menangani data dengan sampel banyak. Lebih cocok untuk pengklasifikasian data serta dapat digunakan untuk menangani data sampel yang banyak. Kemudian menghasilkan error yang lebih rendah, memberikan hasil yang bagus dalam klasifikasi, dapat mengatasi data training dalam jumlah yang sangat besar secara efisien. Dan menurut Breiman, metode ini efektif untuk mengestimasi missing data. Pada kali ini, saya akan menjelaskan metode random forest menggunakan aplikasi RStudio. Berikut adalah data dan variabel yang akan digunakan dalam studi kasus ini. Untuk kelas atau targetnya adalah variabel paid, di mana kita akan melihat apakah seorang murid akan membayar kursus tambahan atau tidak berdasarkan variabel-variabel penjelas atau atributnya. Di sini atributnya ada jenis kelamin, kemudian ada P status, di mana status tempat tinggal dengan orang tua,
apakah murid tersebut tinggal bersama atau tinggal sendiri. Kemudian ada travel time, waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Kemudian study time, waktu belajar murid setiap minggunya. Untuk travel time dan study time ini bentuknya kategorik dengan interval yang sudah ditentukan dari data asalnya. Kemudian activities, apakah murid tersebut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau tidak. Dan yang terakhir ada absence, yakni jumlah absensi dari murid atau ketidakhadirannya. Langkah pertama adalah mengcopy data Excel. Setelah kita copy, kita masukkan ke dalam aplikasi ARC. Kemudian ini adalah skrip yang saya buat. Sebenarnya bukan buat sendiri sih, saya melihat YouTube dengan merubah beberapa bagiannya. Kemudian kita menginisiasi dengan nama data, kemudian dengan rumus data.d5, maka data yang di copy tadi akan menjadi isi dari data. Kemudian kita lihat struktur datanya. Ternyata ada yang bertipe numerik dan karakter. Untuk data karakter, kita tidak bisa menggunakannya untuk model random forest. Maka kita harus transformasi menggunakan rumus s.vector. Maka tipe data yang awalnya karakter akan berubah menjadi vektor. Di sini kita ubah variabel-variabel yang tipe datanya masih karakter menjadi vektor. Kemudian package yang perlu diinstal adalah Random Forest, Caret, dan E1071. Sebenarnya kalau lihat di tutor online itu nggak ada untuk E1071, tapi ketika dicoba ternyata membutuhkan package E1071 juga. Kemudian jangan lupa juga waktu menginstal untuk memastikan internetnya nyala agar downloadnya juga jalan. Kemudian kita panggil package tadi. Kemudian kita akan membagi datanya menjadi dua bagian data, yaitu testing set dan training set. Awalnya kita membuat rumus sampel sebagai berikut. Artinya baris awal sampai baris akhir akan digunakan sebesar 75% sebagai sampel acak dengan pengembalian atau with replacement. Kemudian kita inisiasi nama training set sebagai data yang diambil dari sampel. Selanjutnya, nama testing didapatkan dari data yang tidak termasuk sampel. Indikasinya ada minus sampel. Kemudian kita buat model random forest dengan variabel paid sebagai kelas, target atau variabel dependentnya, dan variabel lainnya sebagai variabel independen. Menggunakan data training yang sudah kita pisahkan dan kita inisiasi sebelumnya. Kemudian kita buat prediksi dari model random forest yang telah kita buat menggunakan data testing yang juga sudah kita pisahkan dan kita inisiasi sebelumnya. Kita buat juga confusion matrix-nya untuk melihat hasil dari evaluasi model yang terbentuk. Dari hasil terlihat bahwa akurasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,5924 atau 59,24%, yang artinya sudah cukup atau fair. Kemudian kita melihat bahwa di sini yang dikategorikan sebagai positive class adalah kategori no. Sehingga dengan melihat sensitivity, besarnya peluang ketika prediksinya no dan hasilnya no, atau seorang murid yang ditebak tidak akan membayar lebih kursus tambahan akan benar adalah sebesar 0,6796 atau 67,96%. Sedangkan jika dilihat dari nilai specificity, besarnya peluang ketika prediksinya yes dan hasilnya yes
Atau ketika seorang murid yang ditebak akan membayar lebih kursus tambahan akan benar adalah sebesar 0,4815 atau 48,15%. Hasil ini bisa berubah-ubah karena pengambilan sampel yang acak tadi. Namun setelah dicoba-coba, hasil akurasi dari model ini lebih dari 0,5 atau 50%, yang menandakan modelnya sudah cukup. Cukup sekian materi data mining tentang metode random forest. Semoga dapat dipahami dan diterima. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis.